Theo juga kurus. Dari sini sih kelihatan kurus ya, Theo ya. Theo juga kurus, Theo. Kenapa? Nggak kenapa-napa. Olahraga Tante. Gara-gara PPKM. Kalita fotonya belum diganti, itu masih pakai baju biru. Kalita biru hitamnya diganti pakai baju putih fotonya. Iya, semua udah putih. Itu bukan live. Lihat yang live-nya. Selamat pagi semua. Mama Fisher, Ibu Sadiono. Salam. Selamat pagi. Roy, jadi kurus ya Roy? Turun Pak, turun. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Ibadah raya minggu pertama di bulan Agustus tahun 2021. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya, Saudara. Seperti yang kemarin Bapak Gembala sampaikan, kalau memang saudara ada membutuhkan minuman, membutuhkan segala perlengkapan ibadah, bisa saudara siapkan di dekat saudara supaya tidak mengganggu sepanjang ibadah kita berlangsung dan kita bisa menerima berkat Allah yang sempurna pada pagi hari ini. Sebelum kita nanti akan membacakan ayat firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 disambung ayat 10 sampai ayat 12. Kita akan mengangkat pujian persiapan kita teduhkan hati kita saudara, sungguh-sungguh hati kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya pada pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dan setelah itu kita akan membaca ayat firman Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Kita tenangkan hati kita saudara. Mari kita mengingat kasih-Nya, pengorbanan yang begitu besar, sehingga pagi ini kita dilayakan menghadap hadirat-Nya, mendapat bagian bagi orang-orang kudus-Nya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Dengan segenap hati,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau layak hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Kita akan persiapkan Alkitab kita, dan saya persilahkan pelayan Tuhan, Saudari Edelin akan membacakan ayat-ayat pembuka dalam ibadah raya pagi ini. Dari Wahyu 22 pasal 7, dilanjutkan pasal 10 sampai dilanjutkan ayat 10 sampai 12. Shalom. Pembacaan ayat firman Tuhan pagi ini diambil dari Wahyu 22 ayat 7 dan ayat 10 sampai 12. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan segera membuka ibadah raya kita. Firman Tuhan tadi berkata, biarlah kitab-kitab atau setiap firman Tuhan itu tidak akan ada lagi yang terbelenggu, tidak akan ada lagi yang termeterai bagi gereja Tuhan di akhir zaman, sehingga mampu menguduskan, mampu membenarkan hidup kita, sehingga yang benar makin benar, yang suci makin suci. Itu yang kita rindukan saudara, supaya terjadi dalam hidup kita pada pagi ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kita membawa korban syukur, kita membawa korban persembahan kita. Oleh darah anak domba semua dilayakkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan setelah pujian ini, nanti saya mohon dalam kasih Tuhan, Ibu Naomi akan mengangkat doa pembukaan bagi ibadah kita. Kita menyanyi dulu saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Ku
Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, segala puji syukur kami naikkan bagimu, Allah yang besar, Allah yang begitu dahsyat, yang Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sehingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami akan memperoleh Tuhan air kehidupan yang menguatkan kami Tuhan melalui firman yang akan beritakan nanti oleh gembala kami Tuhan. Mari Tuhan urapi gembala sidang kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu adalah daripadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan Kau urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Kami serahkan juga alat-alat yang digunakan, sinyal yang kami gunakan Tuhan. Biarlah itu boleh terpelihara dengan baik sehingga pagi ini kami boleh menikmati berkat dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan jemaat-jemaat kami yang mengikuti ibadah ini melalui di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah ada sukacita di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara, kita bersukacita karena kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita hari demi hari. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pagi ini kita bisa katakan, sebab Dia baik. Dan kita mengangkat tangan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari saya ajak kita bertepuk tangan semuanya. Kita memuji kebaikan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi saudara, haleluya, Dia tetap baik. Dia sangat baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Dia sangat baik saudara. Haleluya. Kita angkat lagi dari atas saudara. Dia bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Kita angkat tangan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik,
setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Kita bertepuk tangan saudara. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Dia sangat baik. Kita nyanyikan saudara, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ya Yesus. Sebab Dia baik. Kau angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Kita katakan sama-sama. Sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang terjadi, kita bisa katakan Dia sangat baik. Saya membuka kesempatan, memberikan kesempatan, membuka ruang kesaksian bagi sidang jemaat yang rindu menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidupnya. Baik waktu-waktu yang lalu, ya Mariani akan bersaksi. Mari saya persilakan. Shalom. Shalom. Saya mau mengucap syukur gitu ya. Kejadiannya hari Selasa kemarin gitu. Pas lagi saya bangun pagi, pipi saya bengkak gitu. Saya nggak tahu sih penyebabnya kenapa gitu. Cuman kenapa pipi bengkak gitu. Terus sepanjang itu nggak kerasa apa-apa sih. Cuman bengkak aja. Cuman pipi dipegang tuh sakit gitu. Terus pas lagi sorenya kan ada ibadah yang HUT LC itu. Terus saya ada perasaan, aduh nggak enak gimana ya kalau misalkan pipinya kelihatan bengkak gitu kan. Tapi puji Tuhan gitu saya bisa ikutin ibadah HUT LC itu gitu. Terus karena udah mulai nggak enak, terus malamnya saya chat saudara saya gitu. Saya kasih tahu, Ci, kenapa ya gitu. Ci, pipi saya bengkak, boleh nggak saya minum antibiotik gitu. Karena saya baru beres vaksin gitu kan. Terus dia kasih tahu, biasanya sih kalau udah vaksin harus hindarin obat-obatan gitu. Tapi dia bilang gitu, udah aja minum paracetamol sama obat kumur-kumur dulu aja gitu. Terus saya malam itu saya kumur-kumur gitu. Terus saya bisa tidur gitu di hari Selasa. Di hari Rabu saya bangun pagi lagi, pipinya tambah bengkak gitu kan. Pipinya tambah bengkak. Oh ternyata itu dari gusi kayaknya bengkak, gusinya bengkak gitu. Terus hari Rabu semalaman saya nggak bisa tidur gitu karena jadi pusing ke kepala, kepalanya jadi cenut-cenut gitu. Terus dia bilang, dia kan kasih tahu gitu kalau misalkan 2 hari bengkaknya nggak berkurang, baru minum antibiotik gitu. Terus di hari Kamisnya pipi saya semakin bengkak gitu. Terus semakin cenut-cenut kepalanya semakin cenut-cenut sama saya meriang gitu. Seharian itu saya meriang gitu. Terus pas malam hari Kamis malamnya saya duh Tuhan biru-biru darah, saya pegang pipi saya bilang, duh Tuhan biru-biru darahmu yang menyembuhkan, biru-biru darahmu yang menyembuhkan. Hari
karena semakin bengkak gitu ya, saya nggak berani minum antibiotik dulu gitu kan, karena harus menghindari obat-obatan dulu gitu. Puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan pas hari Jumat paginya, saya bilang kalau misalkan ini masih bengkak, semakin bengkak, ya saya mau nggak mau harus minum antibiotik gitu. Tapi puji Tuhan gitu, sewaktu saya hari Jumat bangun pagi, pipinya udah mulai berkurang bengkaknya gitu. Terus sepanjang hari itu, kepalanya udah nggak cenut-cenut, sama meriangnya udah nggak ada gitu. Saya mengucap syukur dan berterima kasih gitu, maksudnya bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyembuhkan saya, dan puji Tuhan sampai hari ini juga bengkaknya udah semakin berkurang. Mungkin itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik ya saudara. Kita kemarin hari Selasa ketemu Yani, kita tidak melihat pipinya bengkak. Hari Minggu ini, ya kemarin Sabtu kita ketemu Yani, nggak kelihatan pipinya bengkak, apalagi pagi ini. Jadi nggak tahu ya bahwa pipinya itu sepanjang dari Selasa malam sampai Jumat itu ternyata bengkak. Tapi Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada perkara yang terlalu kecil, terlalu remeh untuk dia perhatikan. Buktinya kita sudah lihat pada saudari kita ini. Kita melihat dia sangat dalam keadaan yang sangat baik-baik saudara. Semua itu karena jamahan dan pertolongan Tuhan. Baik, masih ada saudara yang rindu menyaksikan kasih Tuhan? Ya, Tante Engnyo. Mari saya persilahkan. Silahkan Tante. Suaranya belum Tante? Belum dibuka? Ya, silakan. Shalom. Shalom. Selamat beribadah saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini saya sangat diberkati karena bisa beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana waktu hari Sabtu pagi saya mohon doa untuk anak saya Lina yang ada di Bali. Karena kejadiannya ini ya tiba-tiba ya, tidak ada yang kasih tahu sama saya bahwa Lina ada dalam keadaan sakit batuk-batuk. Tetapi waktu itu ada seseorang yang WhatsApp saya, dia bilang Lina is sick, Oma katanya. Oh, dari temannya, seorang temannya yang dari Iran, tapi dia dekat dengan kami. Lalu saya tanya sama si Lina, benar, Lina lagi tiduran berbaring dengan batuk-batuk yang sangat parah ya. Dan dia hanya bilang sama Betsy, dia minta doa buat Betsy sebagai tantenya. Jadi dia minta doa, tapi jangan bilang ke Mami katanya. Nanti Mami jadi khawatir ya. Tetapi ya puji Tuhan ada seorang yang WhatsApp sama saya bahwa Lina dalam keadaan sakit. Langsung saya WhatsApp pagi itu karena saya nggak bisa tidur. Lagi Jumat siang, Jumat sore sampai Jumat malam saya nggak bisa tidur karena melihat anak dalam keadaan sakit. Dan kalau biasanya dia sakit itu biasa ya, batuk itu, influenza itu kalau ganti cuaca dia suka sakit. Seperti kita sekalian. Tetapi keadaan sekarang kan lain karena ada epidemi. Jadi saya pikir itu langsung pikiran saya ke COVID. Jadi saya nggak bisa tidur. Saya bilang Tuhan tolong. Dan saat itu pagi-pagi jam 5, maaf ya, saya ganggu hamba Tuhan Pendeta Tono untuk mohon doa karena ada kesempatan Sabtu pagi ada doa pagi. Jadi saya mohon supaya sama-sama didoakan. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Lalu saya bingung mau apa, nggak bisa berbuat sesuatu. Lalu saya bilang, karena nggak ada orang yang disuruh waktu itu dia di Bali, teman yang pendampingnya ada di Sumbawa. Jadi dia cuma sendiri, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang kasih obat. Tapi dia selalu bawa obat paracetamol, Tylenol dari Kanada dan juga vitamin-vitamin. Lalu saya bilang saya menguatkan aja dia. Saya bilang minta tolong sama Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa
menyembuhkan, tidak ada lagi nama lain. Lalu firman Tuhan juga memberikan dorongan di dalam grup dari El Kafana, hanya nama Tuhan yang bisa menyembuhkan. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Tono yang telah membuat kekuatan bagi saya. Lalu saya suruh dia untuk berdoa, panggil nama Tuhan, dan nanti Tuhan berikan kesembuhan. Dan saat itu saya juga mau nyuruh dia beli untuk tes darah atau tes oximeter, apa namanya? Lupa lagi. Oximeter, supaya dilihat ini apa oksigen di dalam darahnya, apakah turun atau enggak. Kalau enggak, kamu langsung ke rumah sakit meskipun enggak ada siapa-siapa. Dia bilang besok aja Mami, katanya. Ya udah, nanti akhirnya saya nggak suruh Gaby, saya nggak bilang sama Gaby karena saya pikir saya nervous sendiri ya. Lalu Tuhan berikan akal budi sama Gaby karena dia punya teman di Bali yang menjual alat-alat kesehatan. Langsung waktu itu juga dikirim. Jadi dites dan puji Tuhan kemarin sore saya dapat kabar, Mami saya negatif karena dites sendiri. Karena kalau pergi ke puskesmas atau pergi ke rumah sakit itu pasti di-COVID-kan, pasti diisolasi. Memang kalau isolasi sendiri nggak apa-apa karena kita niat sendiri dan membatasi semuanya. Lalu saya bilang sama pendamping yang teman kerjanya, tolong ya Yati pergi ke Bali dan lihat Lina nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang urusin dia karena dia dalam keadaan batuk. Dan dia bilang, ya Mami nanti saya pergi. Dan penerbangan untuk Sumbawa Bali kan tidak ada ya saudara, itu halangannya. Ya, tapi Tuhan kasih akal budi sama anak itu. Dia pakai apa? Pakai speedboat, kapal motor yang berjalan selama 4 jam dari Sumbawa pergi ke Bali. Jam 12 siang dia berangkat, lalu jam 4 sore kemarin saya pantau terus kan lewat video call. Mami katanya Yati datang. Nah disitulah saya bersyukur sudah mendapatkan kabar dia negatif, oksigen di dalam darahnya juga sudah 99, itu berarti dia negatif. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita atau doa kita, tetapi Tuhan memang ada di tengah-tengah kita, tidak ada jauh-jauh, ada di hati kita. Sebab itu kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup. Saudara, ini kesaksian yang penuh membuat saya lebih jauh lagi mendekat kepada Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup. Benar-benar dalam jangka 2 kali 24 jam saya dapat tidur kembali, dapat berdoa kembali, dan saya tidak meninggalkan juga ibadah-ibadah karena hati saya dikasih penuh sukacita dari Tuhan. Itulah kesaksian saya pada saat ini, biar menjadi berkat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia sangat ajaib, saudara. Dia sangat memperhatikan kita. Luar biasa kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini juga saya melihat ada saudara kita dari jauh, dari kota Semarang. Saudara Daniel Kasman, ini adalah saudara dalam pelayanan dulu bersama-sama waktu kita masih kaum muda di Gatot Subroto. Mari silahkan Saudara Daniel Kasman, kalau memang ada berita baik dari Semarang tentang kebaikan Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk saudara menyampaikan di tengah-tengah sidang jemaat. Silakan. Ya, selamat pagi semua. Pagi, puji Tuhan. Luar biasa hari ini kita bisa ikut ibadah di JKIP Bapak Ibu semuanya. Selama sekian tahun kita nggak ketemu, tapi melalui ini kita bisa ketemu. Itu semuanya oleh Tuhan. Ya, selama saya berada di Semarang, tidak di Bandung, saya merasakan penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Berkat-berkat Tuhan luar biasa, kasih kemurahan Tuhan luar biasa, dan
pelayanan. Jika puji Tuhan, saya ikut pelayanan di Gereja GPDI Anugerah Semarang. Itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sampai hari ini luar biasa Tuhan menyertai keluarga kami. Ya, sekitar beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu-minggu yang lalu, saya dengan istri kena juga COVID. Tapi puji Tuhan, walaupun kami sekeluarga bersama, yang kena cuma saya dan istri saya. Saat itu pas lagi bum-bumnya kena COVID. Tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk hidup, untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih. Berkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di Semarang juga Tuhan Yesus bekerja dengan ajaib, saudara ya. Sungguh Allah kita itu Allah yang sangat baik, sangat memperhatikan setiap kita. Patut kita mengucap syukur dan selalu ya saudara memanfaatkan kesempatan, kemurahan yang Dia berikan pada kita. Kita meresponi itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh menanggapi setiap uluran tangan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara kita Daniel Kasman bersama seluruh keluarga yang ada di Semarang. Sekian tahun tidak bertemu, tapi benar ya Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang bisa bilang pandemi ini jahat, buruk, tapi karena pandemi justru kita bisa bertemu ya secara online. Itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan, baik korban persepuluhan maupun persembahan sukarela. Dan sambil kita membawa persembahan kita, ya Lita, bagaimana? Oh iya, sorry. Ya, masih ada yang berulang tahun ya, yang akan bersaksi memuji nama Tuhan. Silahkan, saya persilahkan dulu Agus dan setelah itu Lita. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul, saya juga mau bersaksi kembali ditambahkan umur pada hari Senin kemarin. Puji Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai saya, dan puji Tuhan juga hari Seninnya juga saya boleh akhirnya mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Jadi semua ini karena kemurahan Tuhan. Itu juga ya tadinya kan saya nyari-nyari kemana-mana, ya susah juga maksudnya karena emang semua orang mendaftar. Tapi puji Tuhan ada teman juga yang baik yang ngedaftarin, taunya dapat juga. Puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk doa dan ucapan saudara-saudara. Terima kasih juga hadiah dari keluarga Pastori. Puji Tuhan. Biar Tuhan yang membalas setiap doa dan ucapan syukur saudara. Saya percaya bahwa di kesempatan di waktu akhir ini, biar kita semakin kuat di dalam Tuhan, biar seperti yang Bapak Gembala bilang, jangan sampai iman kita tergoyahkan, tetapi biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun Agus. Hadiah ulang tahunnya bisa divaksin ya saudara, luar biasa ini kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilahkan Lita juga akan bersaksi. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia saya 1 tahun lagi. Hari Kamis yang lalu, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, khususnya di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kesehatan, umur, waktu, kesempatan itu menjadi sesuatu yang
berharga dan disyukuri ya saudara ya. Jadi mengucap syukur untuk diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, berarti masih ada kesempatan untuk bisa bertobat dan memperbaiki diri, mengoreksi diri sesuai firman Tuhan, dan juga sesuai firman Tuhan ada waktu untuk bekerja memberi buah di tengah-tengah dunia ini. Jadi mengucap syukur untuk setiap doa, perhatian, ucapan yang disampaikan kepada saya dari Bapak Ibu Gembala, dari seluruh sidang jemaat, doa saudara-saudara, terima kasih. Saya juga mau menyaksikan saudara kebaikan Tuhan di bulan Juni. Saya belum sempat saksikan, tapi saya mau saksikan dan perlu disaksikan juga. Jadi di bulan Juni yang lalu, beberapa minggu, 2-3 minggu di bulan Juni itu saya sebenarnya kondisi badan saya kurang sehat ya. Jadi bermula dari ya kondisi di kantor ya, saudara-saudara. Jadi bos saya itu terpapar, kemudian teman-teman kantor saya juga berturut-turut gitu ya, sampai kepada teman yang dekat yang satu ruangan dengan saya gitu ya. Jadi itu secara psikis, secara itu ya tidak sadar ataupun sadar itu mempengaruhi saya juga gitu ya saudara ya. Jadi fisik saya juga naik turun ya, saya mengalami demam naik turun, kemudian juga ya badan lemes dan pegal dan apa segala macam lah begitu ya. Saya beberapa kali ambil tes juga selama periode itu ya, dan puji Tuhan maksudnya semuanya menunjukkan hasil yang negatif gitu ya. Dan saya merasakan sekali waktu itu bagaimana maksudnya Tuhan itu seperti meloloskan saya ya dari kepungan virus gitu ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa kepada saudara-saudara yang mungkin terpapar atau yang sedang isoman ya. Saya tidak menganggap itu satu maksudnya hukuman atau kehinaan bagi kita yang mengalami ya, tetapi Tuhan pasti punya rencana ya, kalau Tuhan izinkan itu mengena pada kita ya, pada keluarga kita ya. Tapi yang saya rasakan waktu itu, bagi saya waktu itu saya mengucap syukur Tuhan, tahu keadaan saya dan keadaan keadaan di rumah atau bagaimana ya, sehingga Tuhan juga luputkan dan loloskan itu dari tengah-tengah kehidupan saya gitu ya. Jadi saya mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kondisi kita memang berubah ya saat ini ya, maksudnya banyak hal yang berubah, tapi seperti firman Tuhan yang kita juga sedang belajar ya beberapa kali dalam ibadah ini ya, dari Bapak Gembala, bahwa hal yang kita syukuri paling besar adalah bahwa firman Tuhan itu dipercayakan kepada kita, firman Tuhan itu diberikan kepada kita, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan dan penolong bagi kita, sehingga apapun yang segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita ya, seperti kesaksian-kesaksian ya, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada apapun, tapi mengucap syukur kepada Tuhan kalau firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan menjadi bagian dalam hidup kita, itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi pertolongan bagi kita untuk kita tetap hidup di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan saudara-saudara, terima kasih sekali lagi untuk ucapannya, untuk doanya. Tuhan berkati kita semuanya, tetap sehat dan tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk Lita, untuk Agus, panjang umur, sehat selalu. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang sangat baik saudara ya. Kalau dunia ini berubah dengan adanya pandemi ini, maka kehidupan rohani kita pun harus bersegera diubahkan oleh Tuhan ya. Seperti ayat firman Tuhan dalam pembukaan ibadah kita tadi pagi. Biar yang benar makin benar, yang suci, makin kudus. Kita pun bersegera saudara. Haleluya, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya, tidak kita sia-siakan. Puji nama Tuhan, jalan hidup orang benar itu, kata firman Tuhan, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, gunung, lembah, tantangan, sakit, penyakit saudara. Tapi terang Tuhan akan terus menyinari kita sampai rembang tengah hari. Sampai bayangan kita tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi keterikatan dengan dosa, dengan noda-noda. Kita terang sepenuhnya di hadapan Tuhan.
Di saat itulah kita akan menerima kemuliaannya bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kemudian dalam kota Yerusalem baru, kota mempelai yang kita rindukan. Saudara dipersilahkan untuk memberikan korban persembahan sambil kita mengangkat pujian kita yang berkata jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Inilah jalan hidup kita, saudara. Apapun yang terjadi, terang kasih Tuhan akan terus menyinari langkah-langkah kita. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan menopang kita, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Jangan takut, saudara, ada tangan Tuhan yang selalu sanggup untuk menopang dan membangunkan kita kembali. Firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita dan kita mempercayai firman Tuhan itu. Firman-Nya berkata, saudara, bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat tebusannya sendiri. Orang-orang yang dicari karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan orang-orang yang tidak ditinggalkan, kota yang tidak ditinggalkan. Kalau tadinya bagian itu hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi sekarang kita pun beroleh bagian orang-orang kudusnya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya pada janjinya. Ya, bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri menghadapi segala perkara. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kembali meneguhkan iman kita dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Percaya pada janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan.
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Dia, saudara. Kami percaya firman-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita katakan, saudara, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Serahkan pekerjaan Tuhan pada Bapak Gembala. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini, di bulan yang baru, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berbakti. Kami percaya ini adalah kemurahan Tuhan, sudah memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk boleh bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, boleh mengadakan ibadah, dan kami percaya biarlah ibadah ini Tuhan, kalau Tuhan hadir, maka ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat setiap kesaksian dan puji-pujian yang sudah dinaikkan. Ini menjadi pelita yang menyala di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami kembali dikobarkan, setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kami percaya setiap puji-pujian ini menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, menjadi doa penyembahan kami, menjadi kesaksian dan menjadi nyanyian yang baru kami lantunkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengar firman Allah. Pakai mulut lidah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Allah dengan baik, benar, dan jelas, seturut dengan kehendak dan kerinduan hati Tuhan sendiri kepada kami. Bapa di sorga, berikan kepada kami kemurahan, kepada kami bisa mengerti akan kebenaran firman Allah dan bisa kami praktekkan. Urapi telinga kami Tuhan, untuk bisa menangkap setiap perkataan firman Allah dan menyimpan itu semua dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau masih ada kuasa iblis, anasir jahat, roh-roh jahat
yang mengganggu kami, baik dalam bentuk gangguan internet, gadget yang kami pakai. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa memberikan kesempatan dan kemurahannya kepada kami untuk bisa mendengar firman Allah, sehingga iman kami dikuatkan, bertumbuh, berkobar-kobar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, disucikan dan disempurnakan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, sehat ya saudara. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di Bandung, menyapa saudara-saudara kita yang ada di Semarang ya. Selamat berjumpa. Ada yang dari Solo, ada juga yang dari Kupang ya. Puji Tuhan, dari Bali. Tuhan memberkati kita semua bisa sama-sama berkumpul pada pagi hari ini. Selamat bergabung juga Pak Kristi, Tuhan memberkati ya. Pak Kristi ini yang ada di Gunung Galunggung ya. Jalan Gunung Galunggung maksudnya, bukan di Tasik saudara ya. Jalan Gunung Galunggung. Puji Tuhan, kita semua bisa berjumpa satu sama lain dan bertatapan muka, wajah-wajah yang boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Ya, kita akan membaca ayat-ayat pembuka pada kebaktian pagi hari ini di dalam buku Wahyu pasal yang ke-22. Tadi sudah dibacakan di awal ibadah. Nanti kita akan sama-sama kembali menyimak ya saudara. Wahyu pasal 22, saya akan tayangkan bagi kita semua. Wahyu 22 ayat 7, kemudian ayat 10 dan 12 ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita menyimak. Saya bacakan bagi saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah tiba dalam pembahasan kita belajar di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan Wahyu pasal 21, tentang suasana baru, khususnya Yerusalem baru. Ya, hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal 22, masih menjadi tema besar kita, bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baru. Ya. Lewat Wahyu pasal 22 ini kita kembali dikuatkan, kembali diteguhkan, bahwa lewat perkataan-perkataan firman Allah, khususnya kalau kita lihat di dalam Wahyu, ini adalah firman nubuatan. Ya, untuk menjelaskan dan memberi peringatan kepada kita apa-apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi kejadian-kejadian di dalam dunia ini saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Allah, maka perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini sama sekali tidak membuat kita cemas, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak takut. Karena semuanya sudah Tuhan nubuatkan lewat firman Allah. Oleh sebab itu kita semakin dekat akan suara Tuhan. Semakin belajar sungguh-sungguh akan rencana Tuhan kepada orang-orang kudusnya. Ya, kemarin di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita sudah mendengar bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Bagi orang yang sudah diselamatkan, Tuhan itu tidak langsung lepas tangan, saudara. Orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kita yang percaya kepada Tuhan dijanjikan hidup yang kekal. Tetapi kemudian kita lihat Tuhan pun tidak lepas tangan begitu saja. Oh, kamu sudah percaya, sudah. Ya. Ada bagian yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kita percaya bagian ini adalah bagian yang kuat sekali. Ya, bahwa kita milik kepunyaan Tuhan itu tidak akan dibiarkan sendiri. Nanti kita lihat sampai kemudian kita nanti menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Saudara, biji mata kesayangan itu
disebut ya, biji mata itu menjadi biji mata kesayangan. Kita kalau punya biji mata tentu menyayangi ya saudara. Tangan kita kotor, kita seringkali tidak cuci. Ya, muka kita kotor pun kita kadang-kadang malas cuci muka. Gigi kita kotor, kadang-kadang kita malas sikat gigi. Tetapi coba, ada sebutir debu masuk ke dalam mata kita tidak tinggal diam ya saudara ya. Ada butir debu masuk ke dalam mata kita, maka kita dengan segera akan mencuci mata kita. Berusaha mengeluarkan, walaupun cuma setitik debu dalam mata kita, kita tidak nyaman. Ini berarti biji mata ini menjadi kesayangan dalam tubuh kita. Dan Tuhan mau menjadikan kita ini, anak-anak Tuhan itu, biji mata kesayangannya. Tidak setitik debu pun dibiarkan mengganggu atas kehidupan kita. Tuhan bersegera bertindak. Ya, kalau kita menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Nah, pada hari ini kita fokus kepada ayat yang ke-11 saudara. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini satu peringatan dari firman Allah yang Yohanes dengar sendiri dari tahta Allah. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 ini saudara, seolah-olah Allah membiarkan kepada kita menjadi pilihan di tangan kita. Dia katakan, kalau engkau mau berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Tetapi barang siapa yang mau cinta kepada kebenaran, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dia katakan lagi, barang siapa yang cemar, senang berbuat cemar, terus saja berbuat cemar. Tetapi siapa yang senang akan kekudusan, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11 ini saudara berbicara soal pemisahan. Ya, pemisahan itu ternyata erat hubungannya dengan pilihan kita saudara. Apakah sekarang ini kita tetap mau tinggal di dalam kejahatan dan kecemaran, atau segera kita mengambil sikap ya untuk berbalik dan bertobat, berbuat kebenaran, dan kemudian langkah yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita akan disucikan. Biarkan kita memasuki rencana Tuhan, masuk di dalam bagian orang-orang yang disucikan dan dikuduskan Tuhan, sampai puncaknya nanti masuk di dalam kesempurnaan. Nah, ini di akhir zaman memang akan terjadi dua arus kegerakan ini saudara. Yang berbuat jahat semakin jahat, ya, yang berbuat cemar semakin cemar, tetapi sebaliknya yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Nah, ini terletak kepada kerinduan kita sekarang. Saudara-saudara yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini terletak dalam kehidupan kita sekarang. Langkah-langkah ke depan ini menentukan saudara. Ya, mulailah berbuat benar. Karena ketika engkau memilih kebenaran, puncaknya adalah Tuhan menguduskan kita dan Tuhan menyempurnakan kita. Sebaliknya kalau kita mulai sekarang ini tidak mau memilih kebenaran, makin cemar dan makin jahat. Inilah hari-hari di mana kita harus bersikap. Ketika firman Allah disampaikan, kita mengambil sikap. Hanya ada dua arus kegerakan di akhir zaman ini saudara. Dan kita mengambil langkah yang tepat. Ya, hamba Tuhan yang mau memanfaatkan kesempatan di mana Tuhan memberikannya kepada kita. Panjang sabar Tuhan supaya kita berbalik dan bertobat. Ya. Sebaliknya kita lihat orang jahat makin jahat. Wahyu 9 ini terkena ya saudara. Ayat 20 sampai 21. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Wahyu 9 ini adalah pilihan-pilihan orang yang tadi dikatakan, ya saudara, orang yang cemar semakin cemar, orang yang jahat semakin jahat, tidak mau bertobat. Bagaimana kehidupan kita? Saudara, pilihan kita untuk berbuat benar harus ditandai dengan perbuatan. Kalau kita sekarang memilih menjadi pribadi yang mau menjadi kelompok yang benar dan semakin disucikan, berarti perbuatannya pun harus selaras.
Ya, jangan seperti Wahyu pasal 9 ini, memilih untuk masuk surga, memilih untuk menjadi tubuh Kristus, percaya Yesus, tetapi tidak juga bertobat. Ya, ayat 20, saudara perhatikan. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Penyembahan berhala, dan ayat 21 disambung lagi dengan pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara ingat, pembunuhan ini bukan saja kita mengambil nyawa orang, kebencian tanpa alasan, itu juga sudah menjadi pembunuhan. Ya. Bertahun-tahun kita tidak bisa memaafkan orang, itu sama dengan pembunuhan. Bertahun-tahun kita menyimpan akar pahit, itu juga sama dengan pembunuhan. Mari kita sama-sama berbuat benar. Kalau kita mau memilih kebenaran, perbuatannya pun harus perbuatan yang benar. Memaafkan bukan perkara mudah. Makanya Tuhan katakan memaafkan itu harus belajar dari Tuhan. Yaitu pribadi yang lembut, ya saudara ya, lemah lembut. Pribadi yang rendah hati. Orang yang mau memaafkan, ini pribadi yang lemah lembut. Orang yang mau meminta maaf, itu pribadi yang rendah hati. Nah, biarlah kita semua ini, sidang jemaat, dan saudara-saudara yang mendengar firman Allah, belajar dari Tuhan, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mulai dari kerendahan hati, mau meminta maaf, dan jadilah pribadi yang lemah lembut, mau memaafkan. Ya saudara, sehingga kehidupan kita tidak masuk nanti kepada kebencian tanpa alasan, yaitu dosa pembunuhan. Kemudian sihir. Nah, ini sihir ini perkara-perkara yang sekarang ini kalau kita lihat dalam dunia gereja modern itu sekarang pendeta dijadikan dukun, saudara. Ya, pendeta dijadikan dukun. Artinya apa? Terlalu mengandalkan manusia. Jangan terlalu mengandalkan manusia. Nanti satu saat kalau saudara kecewa kepada manusia, jangan-jangan saudara mundur dari Tuhan. Jadi sekarang ini saudara tetap andalkan Tuhan. Ya, tetap andalkan Tuhan. Kalau dulu sihir-sihir itu mengandalkan manusia yang punya kemampuan sihir, sekarang ini kadang-kadang kita ini terlalu saudara, terlalu digiring dengan pengkultus individuan. Ya, sehingga kita lupa arah berdoa kita bukan kepada Tuhan. Ya, kalau nanti gembalanya tidak khotbah, jangan-jangan Zoom-nya kosong, itu ya saudara. Ya, jangan-jangan kalau gembalanya nggak khotbah, nggak ada yang hadir. Nah, ini salah satu ciri kultus individu. Mari kita menghargai Tuhan di atas segalanya. Saudara tunduk kepada orang tua rohani, kepada gembala itu baik. Tetapi kita terlebih tunduk kepada orang tua sorgawi, yaitu Bapa kita yang ada di sorga. Berikutnya percabulan ini saudara. Dosa percabulan ini ujung-ujungnya dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Sebetulnya dosa percabulan ini tidak mengasihi sesama saudara. Kalau masuk di dalam dosa percabulan, sebetulnya tidak ada kasih terhadap sesama. Dan ini perkara-perkara yang Tuhan perhitungkan kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama. Harus ada kasih Philadelphia. Percabulan ini erat hubungannya dengan apa itu kalau bahasa Inggrisnya ngebully ya saudara, ngebully orang, ya. Tetapi lewat pelecehan, itu percabulan. Kalau saudara melecehkan, saudara membuli, artinya tidak ada kasih terhadap sesama, ya. Tidak ada Philadelphia. Kalau ada Philadelphia, saudara saling mendahului memberi hormat, saling mendahului memberi nasihat, saling memberi, saling memperhatikan. Itulah kasih Philadelphia, ya. Dan dilanjutkan dengan pencurian. Sama ini saudara, pencurian ini berarti tidak ada kasih terhadap sesama. Saudara butuh handphone, kemudian saudara ambil contohnya, mumpung Lita ini nggak kelihatan nih handphonenya ketinggalan, saya ambil. Berarti saudara tidak ada kasih sama Lita. Saudara punya handphone curian, kasihan Lita, nggak punya handphone lagi, kan begitu saudara. Jadi kalau ada kasih terhadap sesama, maka pasti saudara tidak akan mencuri. Karena saudara akan berpikir kasihan yang kehilangan. Ya. Kalau kita punya kasih Philadelphia, ya semua hal-hal yang kita lihat tadi, dimulai dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian,
maka itu bisa kita minimalisir ya saudara ya. Dimulai dari kasih. Jadi ayat 20 dan 21 ini berbicara soal dua loh batu ini sebetulnya saudara. Ya, tadi dikatakan dosa menyembah berhala berarti tidak punya kasih kepada Tuhan. Kemudian ayat 21 ya, dosa pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian itu adalah tidak memiliki kasih terhadap sesama. Jadi Wahyu 9, orang-orang yang tidak mau bertobat sesungguhnya tidak punya kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Itulah dua loh batu. Dua loh batu pertama berisi 4 itu kasih kepada Tuhan. Ya, loh batu yang keping kedua itu berisi 6 menghormati sesama. Jadi kasih yang terutama itu kasih kepada Tuhan, dan satu lagi yang sama persis dan bobotnya sama, kasih terhadap sesama. Ini yang harus kita dengung-dengungkan saudara, supaya kita berbalik dan bertobat. Kalau tidak punya kasih, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang saya khawatirkan memilih jalan yang kedua tadi. Semakin cemar, semakin jahat. Tetapi biarlah kita menggelorakan kasih ini saudara. Karena nanti kita lihat perbuatan kasih itu sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Roma 2 ayat 4 sampai 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tadi kesaksian Lita ya, masih ditambahkan usia, masih muda Lita ini. Ya. Saya yang sudah kepala 5 pun masih bersyukur ditambahkan usia. Bapak Ginting yang sudah 84 tahun ditambahkan usia. Oh, semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena semakin melihat kemurahan Allah. Ya, menuntun kita kepada pertobatan. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, ini arti daripada kita ini bersyukur ya saudara, kita harus punya kasih. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih Tuhan itu ditunjukkan dengan 3 hal tadi. Ya, di dalam Roma 2 ayat 4 sampai 5. Yang pertama, kesabarannya. Siapa yang lebih sabar dari Tuhan? Ya. Ada pujian anak-anak ya, anak-anak di Indonesia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apalagi saudara, saya lupa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagu sekuler ya saudara. Berbicara kasih ibu. Sesungguhnya tidak bisa menyaingi kasih dan sabarnya Tuhan. Ya. Sabar Tuhan. Ditambah lagi dengan kelapangan hatinya. Memakai kata kelapangan berarti luas itu hatinya. Penuh dengan pengampunan. Penuh dengan sayang. Ditambah lagi kemurahannya. Kemurahan ini menunjuk kepada sikap yang selalu memberi. Murah hati. Jadi 3 sarana pokok yang Tuhan berikan kepada kita lewat Roma 2 ayat 4 sampai 5 tadi kita belajar tentang kesabarannya Tuhan. Tuhan belum datang kembali dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menguduskan hati kita, diri kita. Kita masih panjang umur. Ingat baik-baik, perpanjangan umur yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk berbalik dan bertobat. Masuk di dalam rencana Tuhan, semakin disempurnakan. Kemudian kelapangan hatinya. Ya, kelapangan hatinya itu berbicara soal besarnya hati Tuhan. Pengampunan Tuhan kepada kita begitu luar biasa saudara. Ya, jadi pengampunan Tuhan itu kepada kita itu terlalu lapang, terlalu besar. Ya, kalau manusia terbatas mengampuni. Ya.
Hati kita ini terlalu terbatas, saudara. Sempit hati kita dibandingkan dengan lapangnya hati Tuhan. Ya. Seringkali kadang-kadang begini, saudara, contoh. Ya, kalau kita antara hubungan suami istri, nih ya saudara ya, pernah terjadi kejadian, pernah ribut misalnya 10 tahun yang lalu. Atau saudara-saudara yang sudah memperingati hari perkawinan 50 tahun, ulang tahun emas. Ya. Tapi begitu satu saat nanti menghadapi sedikit gesekan, suami atau istri langsung ingat, saya ingat itu 10 tahun yang lalu pun kamu pernah begini. Itu saudara, berarti mengingat-ingat dosa. 10 tahun masih ingat. Ya. 10 tahun, bahkan kadang-kadang, ingat itu 25 tahun yang lalu. Saya pernah ditampar kamu. Waduh, masih ingat lagi saudara 25 tahun yang lalu. Ya. Kebaikan kadang-kadang lupa. Ingat gak kebaikan suami atau kebaikan istri seminggu yang lalu? Kadang-kadang lupa. Tetapi dosa 25 tahun yang lalu masih diingat, belum bisa diampuni. Itu menandakan kita ini sempit hatinya, saudara. Harus belajar dari Tuhan, kelapangan hatinya. Jadi ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak lagi diingat-ingat dosa kita. Dibuang itu, saudara. Sejauh timur dari barat. Ketemu gak timur sama barat? Gak akan ketemu, saudara. Saudara berdiri di barat, tetap juga gak ketemu timur. Saudara berdiri di timur, gak juga akan ketemu barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh langit dari bumi. Begitulah kasih Tuhan, lapangnya hati dan kemurahannya. Ya, artinya apa kemurahan Tuhan? Kita diberi kesempatan ini untuk berbalik dan bertobat tadi, yaitu kesabaran, dan kemurahan Tuhan itu kita masih ada dalam kesempatan menerima firman. Itu kemurahan hati Tuhan, saudara. Karena kalau Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada kita, kita ini jadi anak-anak gampang. Anak-anak yang dibiarkan. Ya, mau berbuat jahat, jahatlah. Mau berbuat cemar, cemarlah. Itu anak-anak gampang. Tetapi begitu menjadi milik kepunyaan Tuhan, Tuhan bermurah hati kepada kita. Kalau mau hidup benar, mari datang kepadaku. Semakin benar dan semakin disucikan. Itu rencana Tuhan, ya. Jadi sabar, lapang hatinya, dan kemurahannya begitu luar biasa. Ini yang harus kita ingat-ingat kalau kita mau berdosa, saudara. Ini 3 sarana pokok supaya kita bisa bertobat, ya. Ini jangan keraskan hati. Ingat kalau kita terlalu keras hati, ingat kesabaran Tuhan, ingat lapang hatinya, dan ingat kemurahannya. Jangan kita terlalu keras hati. Kalau orang keras hati, nanti jadi batu sandungan, saudara. Hatinya sudah membatu. Ya, siapa yang dapat melembutkannya? Jadi untuk bisa mengaku dosa dan mengampuni, tadi rendah hati dan lembut. Lemah lembut. Kalau kita hirau sama perkara firman, dan kemudian kita tidak menuruti firman, kita dengar tetapi kemudian prakteknya berbeda, kita jangan-jangan nanti menjadi orang yang keras hati, saudara. Keras hati itu saudara tanyain sama Suster Ginting, apa itu istilah kedokterannya? Sirosis itu, saudara. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat lagi melembutkannya? Kalau hati sudah membatu, gak bisa dilembutkan, saudara. Jadi jangan mengeraskan hati. Ya, kalau sudah jadi keras hati, buat diri kita tidak selamat, buat orang lain kita jadi batu sandungan, saudara. Ya, kalau hati sudah keras, ingat bukan cuma saudara saja yang tidak selamat, tetapi orang lain pun jadi ikut tersandung. Keras hati itu sama dengan batu yang keras. Saudara lihat Matius 18 ayat 6. Keras hati itu bisa menjadi batu sandungan. Orang lain itu jatuh gara-gara kita yang terlalu mengeraskan hati. Matius 18 ayat 6 berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Tuhan marah, saudara. Ya, Tuhan marah, Yesus marah. Kalau kita ini jadi batu sandungan. Kalau saudara nggak mau selamat,
jangan bawa orang lain, saudara. Kalau saudara mau keras hati, sudah keras hati saja sendiri. Tetapi masalahnya, ketika engkau keras hati, maka orang lain ikut tersandung. Ini masalah. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita melembutkan hati kita. Rendahkan hati. Mau mengaku dosa, nanti Tuhan akan membuat hidup kita enak dan ringan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jangan keras hati. Kalau keras hati ya sudah nanti ditenggelamkan ke dalam laut. Ada batu kilangan diikatkan pada leher dan ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Ini sama seperti Wahyu 18 ayat 21, ini Babel, saudara. Babel itu ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Jadi ini Babel ini adalah pribadi-pribadi yang keras hati. Ya. Tujuannya adalah menyesatkan. Jadi batu sandungan. Jadi kalau saudara tidak mau bersegera mengambil langkah untuk berbalik dan bertobat dari kekerasan hati, manusia ini semuanya keras hati, saudara. Seringkali saudara berkata begini, atau saya seringkali begini, saya ini orang keras. Gitu ya, saudara. Tetapi sebenarnya semua kita punya modal keras hati ini, saudara. Semua kita ini orang keras. Ya. Terlalu keras sehingga tidak mau merendah. Tetapi biarlah firman Allah yang kita dengar di awal bulan Agustus ini, 1 Agustus. Kita mau menjadi pribadi yang lembut. Karena kalau kita keras, orang lain banyak juga yang tersandung. Tetapi sebaliknya, kalau kita lembut, banyak orang bisa mengikuti pribadi-pribadi yang lembut, berbalik dan bertobat. Ya. Saudara ingat keledai muda yang dibawa ditunggangi Yesus masuk ke Yerusalem? Firman Allah katakan, lihatlah rajamu, raja yang lembut hati, menunggang keledai juga yang lembut hati. Jadi pribadi-pribadi yang lembut ini akan dibawa masuk ke kota Yerusalem. Sebaliknya yang keras hati itu sama dengan Babel, dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Hilang lenyap. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, jadi jangan batu kilangan, tetapi kita dibentuk menjadi batu hidup. Pribadi yang lembut dibentuk oleh Tuhan menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita ini pribadi-pribadi yang mau memilih jalan yang tepat dan benar. Kita dijadikan batu hidup. Kalau kita memilih yang salah, saudara, keras hati, tetap tinggal dalam dosa kita, maka kita dijadikan batu kilangan, nanti tenggelam di dasar laut. Tetapi kalau kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, ya, mau mengaku dosa, mau mengampuni sehingga tidak ada akar pahit, maka kita dijadikan batu hidup bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, nanti puncaknya, saudara, batu hidup ini kalau sudah sempurna tubuh Kristus akan menjadi batu permata. Ya, caranya jangan keluar dari tempat kudus. Imamat 21 ayat 12. Janganlah kita keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini ya kekudusan atau proses yang Tuhan berikan kepada kita selama kita melayani Tuhan. Jangan keluar dari kekudusan. Siapa yang bisa menguduskan? Firman yang bisa menguduskan. Jadi arti jangan keluar dari tempat kudus, jangan keluar dari perlindungan firman. Apa itu perlindungan firman? Firman itu berlaku bagi orang-orang yang percaya dan melakukan. Itu perlindungan firman terjadi. Jadi kalau kita tidak keluar dari tempat kudus,
artinya kita tidak keluar dari firman. Langkah-langkah kita adalah langkah-langkah terang yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Sehingga batu hidup ini, saudara, nanti satu saat akan menjadi batu-batu permata. Itu saudara boleh lihat ya di dalam Wahyu pasal 21 ayat 19 sampai 20. Ini kota Yerusalem baru dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu ulam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ini batu-batu permata. Dimulai dari batu hidup, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, disucikan, diproses Tuhan, dan nanti menjadi batu-batu permata. Ya saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Dan biarlah jangan kasih setia Tuhan undur dari kehidupan kita. Tetap setia, tetap berkobar-kobar. Nanti satu saat Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ya, seringkali disampaikan permata yaspis itu punya ciri yang luar biasa, yaitu jernih seperti kristal. Kehidupan yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi hari ini saudara masih ada yang disembunyikan? Iri hati, kepahitan, akar pahit, ketinggian hati, kekerasan. Ya, seringkali kita mendengar istilah kita rendah hati di atas ketinggian. Itu ya saudara, sama saja itu tinggi hati. Ya, mari kita lepaskan, kita akui di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Nanti tangan Tuhan yang akan meninggikan kita. Ya, di dalam Yesaya 49, saudara boleh baca Yesaya 49. Ini bukti kasih Tuhan. Ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Orang-orang Israel berkata begitu saudara di dalam Yesaya 49. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, kalau di gambar itu ada bayi lucu ya saudara. Kalau bayinya lucu pasti ibunya juga tidak akan melupakannya. Siapa bilang? Walaupun bayinya jelek kata orang, bagi ibu itu yang tercantik. Bagi ibu itu yang terindah. Saudara, Tuhan tidak akan lupakan kita. Sekalipun ibu di dunia ini melupakannya, Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Itulah panjang sabar Tuhan. Kesabarannya, lapang hatinya, dan kemurahan hatinya. Puji Tuhan, biarlah firman Allah pada pagi hari ini membawa kita semakin dekat, semakin mengerti rencana Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita ya saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya ajak kita semua menutup Alkitab kita saudara. Nanti kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama nanti akan masuk di dalam perjamuan asa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ajaib, ajaib darah Yesus. Haleluya.
perbaharui hati dan roh. Perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mesbah-Mu, atas mesbah-Mu Tuhan, ku persembahkan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahan, terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan roh, segenap tubuh, jiwa dan roh. Kor nyanyikan, beri tanda di tubuh, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Mari kita semakin sungguh di hadapan Tuhan. Biar Tuhan memberikan tanda kepada kita sebagai milik kepunyaan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, kita nyanyikan kor ini lagi saudara. Beri tanda di tubuhku, beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Cinta Engkau, cinta Engkau Yesus selamanya. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menolong. Haleluya. Saudara yang menderita sakit, saudara yang memerlukan jawaban dari Tuhan, ada penderitaan, ada masalah berat, darah Yesus penolong kita, darah Yesus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus penolong.
darah Yesus anak domba, darah Yesus anak domba, mempelai pria yang berkemenangan, mempelai pria yang berkemenangan, mempelai pria yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan suci yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh bersatu dengan Tuhan. Kami menjadi carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Tidak akan lagi terpisahkan, tidak akan ditinggalkan. Dan kehidupan kami ada di dalam pembelaan Tuhan. Seperti seorang bayi yang tidak akan dilupakan oleh ibu kandungnya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan melupakan kami. Dalam setiap permasalahan hidup, sakit, penyakit, pandemi, masalah-masalah yang menghimpit kami, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pendidikan, kami percaya kami tidak akan ditinggalkan. Kalau kami melekat kepada pokok anggur yang benar, disitulah janji-janji Tuhan diberikan. Sumber air hidup diberikan kepada kami. Dan lewat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali dipulihkan, dikuatkan. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, amin. Mari kita tinggikan, saudara. Ya, kita tinggikan roti di atas kepala kita. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dagingmu adalah benar-benar makanan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Mari kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Dan kita dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang membawa kepada kehidupan kekal dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sudah memberkati kita. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kor darah Yesus, saudara. Nanti Ibu Gembala masuk dalam doa. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus penuh. Darah Yesus, anak domba, mempelai pria yang berkemenangan. Sekali lagi, darah Yesus.
mempelai pria yang berkenangan, mempelai pria yang terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pernyataan kasih sayang-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Lewat firman-Mu dan lewat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Kami hanya bisa naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab semuanya ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa yang sudah kami perbuat bagi Engkau, tapi semuanya karena panjang sabar Tuhan. Semua karena kelapangan hati-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini, kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Hati kami Tuhan tergetar oleh firman-Mu, sebab firman-Mu menyatakan betapa besar, betapa panjang lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan bagi kami. Engkau tidak menginginkan satupun dari kami binasa Tuhan, tetapi kerinduan Tuhan untuk mengangkat kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sebab itu Engkau berikan kami sarana-sarana sampai saat ini. Dan di hari-hari terakhir ini Tuhan, semakin melimpah Kau berikan sarana. Kau berikan kemudahan. Kau berikan jalan keluar demi jalan keluar. Ada solusi Tuhan bagi setiap masalah tantangan hidup kami yang selalu membuat hidup kami bisa mendekat, bisa melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, sebagai sumber kehidupan kami, baik hidup kami di dalam dunia sampai kami nanti masuk dalam sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilik keadaan kami masing-masing seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan hati kami untuk tidak goyah, tetapi terus kami taat dalam iman kami kepada Tuhan. Sebab dalam segala keadaan kami yakin Tuhan, kami akan melihat pekerjaan tangan-Mu yang besar, yang membela umat-Mu, bagaikan ibu yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan anak-anaknya. Demikian Engkau Tuhan, tak pernah Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami, sehingga sedikit seperti apapun Tuhan, sesedikit apapun masalah tantangan yang kami hadapi, Engkau tahu semuanya, dan Engkau pasti mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan dalam menghadapi hari-hari ke depan. Di tengah padang gurun dunia ini kami masih berjuang Tuhan, tetapi kami tidak berjalan dan berjuang sendirian. Ada Engkau pribadi yang setia, ada Engkau gembala kami yang agung, yang menyertai dan menguatkan kami, bahkan selalu memberikan pertolongan dan kemenangan pada kami. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami terima firman ini dengan hati yang percaya. Kami renungkan, kami mama biak firman-Mu, sehingga boleh mengeluarkan sari-sari yang hidup untuk membangkitkan hati kami, membangkitkan iman kami, kasih kami kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati firman-Mu,
Engkau memberkati setiap kami yang sudah menerima pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang melimpah dari sorga, baik berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala kami, mempelai pria yang mengasihi kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Sungguh kita beruntung mengenal Dia sebagai Tuhan kita, mengenal Yesus Kristus sebagai Allah kita. Sebab kalau melihat keturunan, kita sesungguhnya tidak memperoleh hak itu, saudara. Tetapi karena kemurahan Tuhan yang besar, kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Dan saat ini hidup kita ada dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia-Nya, saudara. Saya akan mengumumkan jadwal ibadah kita sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama adalah ibadah doa penyembahan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dimulai pukul 6 sore. Pujian akan dilayani oleh Saudari Monalita Ginting, firman akan dilayani oleh Bapak Gembala, penyembahan akan dilayani oleh Saudara Agus Julianto, dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Ibu Melani atau Lina Yosafat. Dan pada hari Sabtunya, Sabtu pagi pada tanggal 7 Agustus 2021 kita akan mengadakan ibadah doa pagi dimulai pukul 6 pagi. Pelayanan pujian dan renungan oleh Bapak Samuel Timnata dan doa syafaat akan dinaikkan oleh Ibu Naomi. Dan pada hari Minggu yang akan datang 8 Agustus 2021 kita akan mengadakan ibadah raya dimulai pukul 8 pagi masih secara Zoom atau online, Bapak Ibu Saudara. Pujian akan dilayani oleh Saudara Adi Mulyo, musik akan dilayani oleh Saudara Agus Julianto, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan pembaca ayat adalah Saudari Dwi Ningsih. Puji Tuhan, kita doakan bersama Bapak Ibu Saudara, supaya setiap ibadah-ibadah kita, walaupun masih terbatas, kita lakukan secara online, tetap ada hadirat Tuhan, tetap ada urapan Tuhan, kekuatan Tuhan, yang membuat kita semakin hari semakin mengasihi akan Dia. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, pekerjaan Tuhan selanjutnya, kita akan mengangkat sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan karena firman-Nya dan karena kuasa Roh Kudus-Nya yang telah Dia limpahkan, curahkan kepada kita pada pagi ini menjadi kekuatan yang baru. Syukur. Syukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini
Saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu yang lalu ya. Mulai daripada Agus, kemudian ada Ibu Ginting, ada juga Bapak Kristi, ada juga siapa ya? Ibu Lita ya, Saudari Monalita. Kita satukan hati. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhir ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan lagi usia diperpanjang. Kami mengetahui bahwa perpanjangan umur adalah kemurahan kasih sayang Tuhan kepada kami untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak mau meninggalkan kami, membiarkan kami tersesat, melainkan Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang masuk dalam janji orang-orang kudus untuk bisa masuk dalam satu perhentian yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ginting, kami berdoa untuk Saudara Agus Julianto, kami berdoa untuk Bapak Kristi, kami berdoa untuk Saudari Monalita Ginting yang sudah Tuhan tambahkan usia di minggu-minggu yang lalu. Mari Tuhan berikan kekuatan yang melimpah-limpah untuk tetap bisa mengiring Tuhan di dalam kesetiaan, melayani Tuhan dengan suasana roh Allah berkobar-kobar. Semakin lama, semakin kuat api itu menyala. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin teguh dan tidak tergeser dari pengharapan iman. Kami berdoa Tuhan, saudara-saudara kami ini tetap kuat menghadapi segala permasalahan di dunia ini yang semakin lama semakin sulit. Tetap memilih jalan kebenaran. Semakin benar, semakin disucikan, semakin dikuduskan, sampai satu saat sama benar seperti Yesus. Demikian juga kami semua Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di penggembalaan kami di GSPD Philadelphia El Kafana. Tuhan berkati kami semua. Saudara-saudara kami yang mendengarkan baik dari Semarang, dari Bali, dari Kupang, dari Solo, dari Jakarta, semua mendapatkan kemurahan perlindungan firman kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemulihan yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Samuel Timnata sekeluarga, Ibu Helian Misael Nehemia, dan Ibu Reni Yosafat. Semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, dan kami berdoa juga untuk Ibu Lina Suhairi. Semakin dikuatkan, dipulihkan dalam kekuatan perlindungan daripada Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk orang tua rohani kami, Bapak Ibu Ginting, Mama Fisher, Bapak Ibu Yusuf Suhairi, Ibu Sadiono, Ibu Reni Yosafat, Ibu Lucy Gunawan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kak Naomi, semua juga Tuhan tolong. Kak Ana Sianturi ada di dalam pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan. Terima kasih buat pemulihan kesembuhan yang Tuhan berikan juga kepada saudari kami Mariani. Tuhan sudah tolong semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami bisa berkata Tuhan Yesus baik. Mata usaha pencarian pendidikan yang mungkin terganggu di masa-masa ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup memberkati, memulihkan, dan perkara-perkara dari sorga senantiasa diberikan kepada kami. Kehidupan kami menjadi pribadi yang tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Terpujilah namamu besar kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Puji Tuhan, saudara-saudara mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat rasuli. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai pagi ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Di dalam sorga
Yesus Puji memberkati. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati semuanya. Memberkati semuanya, bangga bergabung Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan berkati. Ulang tahun Agus, Tuhan berkati. Terima kasih. Teh Agus, Teh Kalita. Ulang tahun semua yang berkati. Selamat ulang tahun buat Alkavana. Terima kasih. Terima kasih Amen. berkatnya Ibu Gembala. Haleluya, Semua terima Mama. kasih. Puji Selamat Tuhan, hari selamat Minggu. ulang tahun. Tuhan berkati. Semua yang berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, makin setia dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Salam semuanya. Hari Rabu. Berkati. Ya. Don. Ya. Anton atau Tono? Selamat. Terima kasih hadiahnya. Hadiah dari Ibu Gembala itu. Ibu Gembala, terima kasih. Puji Tuhan. Yang belum terima hadiah ditunggu ya. Haleluya. Ya. Puji Gembala Tuhan. terima kasih ya hadiah buat kalian, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Salam buat Mama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua doa-doa untuk Lina. Ya. Terima kasih Tante Eng. Salam buat Tuhan Ci Ongko. Oke, Salam. disampaikan. Ya.